Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Erik. Sekarang saya berada di rumah seorang sahabat, pemerhati dan juga pecinta Tosan Aji. Apa kabar, Mas Tommy? Salam Kabar baik, budaya. Mas Erik, salam budaya. Bisa kita lihat di sini teman-teman, ada sangat banyak keris. Ada keris Bali dan juga ada keris Jawa. Ada Madura, ada Lombok, ada Sumatera, ada Sulawesi, semua saya lengkap. Ya, mungkin Mas Tommy pada hari ini mau ada sebuah keris yang mau dibabar buat para sahabat kita. Mungkin mau berbagi pengetahuan dan ilmunya buat para sahabat. Oke, terima kasih Mas Erik. Ini nanti yang pertama ini, yang kedua adalah yang tengah itu. Jadi yang ini adalah desain saya. Sebetulnya ini di Bali termasuk yang umum, dan ini menurut mitologi Hindu juga sudah sering kita pelajarin. Ini adalah dapur Narasingha. Narasingha itu adalah awatara Dewa Wisnu. Oke. Nah, ini silahkan dipegang Mas Erik. Oke. Nah, bentuknya adalah dalam bentuk singa, manusia berkepala singa tapi mengenakan mahkota. Nah, ini kalau kita bisa lihat teman-teman di sini, ini menggunakan ada emasnya ya. betul. Ada emas, ini emas asli. Ini keris yang sangat indah sekali. Kalau kita bilang ini kelengan ya Mas Tommy ya. Kelengan tanpa pamor. Ya, tanpa pamor. Mungkin Mas Tommy bisa memberikan filosofi dan Jadi ketika ada seorang raksasa gitu ya, raksasa di zaman dulu yang dia berdoa ya, kemudian minta kesaktian, dan dalam minta kesaktian itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, bahkan dikalahkan oleh seorang dewa pun dia nggak bisa. wow, sangat hebat sekali Sangat sepertinya hebat sekali. Akan tapi dia lupa bahwa Dewa Wisnu itu punya keahlian untuk menjadi avatara berbagai bentuk gitu ya. Akhirnya menjadi dalam bentuk ini, Singha. Nah, Singha ini nanti yang akan merobek perut dari si raksasa tadi yang bernama Inyarakasipu namanya ya. Nah, ini nanti akan begitu sudah mengalahkan si raksasa tadi itu kembali menjadi Batara Wisnu kembali. Nah, karena sudah menjadi Batara Wisnu kembali, kita tutup set. Ini adalah Batara Wisnunya. Nah, ini yang kita namakan sebagai karya budaya. Yang ini harus kita pertahankan supaya keris itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, saya pengennya itu di setiap insan perkerisan juga bisa menciptakan berbagai hal dari yang ada di sekitar kita aja lah. Entah itu dari dunia pewayangan, entah itu dari apa itu ya. Kemudian kita rupakan dalam bentuk keris seperti ini, dan nanti kita gali nilai filosofinya seperti apa gitu. Ini dari rangkanya juga kita buat kelengan hitam, ini dari kayu eboni. Ini juga dari kayu eboni, cuma kita beli hiasan selut ini ya. Ini bikinan teman-teman yang ada di Batuan. Nah, luar biasa ini. Berarti ini keris bertipe keris Bali Mas Tommy ya. Keris Bali, namun ini nanti bentuknya kan lebih kecil ya. Ini dipakai untuk seselet di depan sini aja. Iya. Beda dengan keris Bali yang ini pemakaiannya tidak ada apa di belakang gitu. Seperti itu. Keren. Mungkin Mas Tommy ada lagi yang mau dibabar. Yang kedua adalah yang ini. Nah, Oke. yang ini kita sebut adalah Kanjeng Kiai Hanacaraka. Wow. Hanacaraka itu kita kalau ngambil filosofi Jawa, di Bali juga ada kan, Aksara Hanacaraka. Karena itu memang dasar dari sebuah kata dan bahasa. Hanacaraka kan unsur dasar sekali dari Hanacaraka seperti itu. Itu yang dulu ditemukan oleh Adi Saka gitu ya, menurut cerita ya. Kalau boleh tahu
ini bertipe sepuh atau kamardikan? Kamardikan. Oke. Kamardikan ini kita gali sendiri. Nah, cara menggalinya itu Hana Caraka itu kita tampilkan di sini, Mas. Nah, Di bagian ganjanya. di bagian ya? ganjanya ini ada tulisan Hana Caraka bolak-balik. Ya. Nah, kenapa Hana Caraka? Hana Caraka itu adalah menurut filosofinya Hana itu ada, Caraka itu utusan. Ya. Jadi ada utusan. Siapa yang menjadi utusan Tuhan di sini? Utusan Tuhan di sini ini adalah Sang Hyang Kyai Semar atau di Bali menjadi Ya, Tualen. Tualen. Nah, Tualen ini mendapatkan ini kita buat pamor namanya Pamor Cemeti Amarasuli. Nah, ini adalah lambang kehidupan kita yang selalu bertautan dan di ujungnya ini ada Ongkara. Ongkara menurut kepercayaan Hindu itu adalah menyebut Tuhan dan menurut kepercayaan Islam itu ada Allah di sini. Ya. Ini adalah perpaduan antara kita sebagai orang Indonesia ya, sebagai orang Islam gitu ya. Nah, kemudian begitu kita masukkan ke rangkanya sama seperti tadi itu ya. Oke. Nah, ini Sang Hyang Asintya. Ini adalah lambang yang tertinggi dari zat. Ini sebagai manifestasi Tuhan. So, teman-teman bisa lihat dalam dunia perkrisan itu filosofinya sangat tinggi sekali. Ada makna dan ada arti di sana. Betul. Itu yang harus kita bisa gali dari setiap keris. Dari dapurnya juga ada makna. Dapur dan juga look juga mempunyai makna. Look ini sengaja saya desain menjadi look 7, Mas. 1 2 3 4 5 6 7. Itu akhirnya pitulungan. Nah, dengan memiliki keris ini paling tidak kita itu punya naluri untuk membantu orang lain. Ya. Nah, membantu itu harus ikhlas. Betul. Jangan sampai kita membantu itu masih ada embel-embelnya, nggak ikhlas, minta diberikan sesuatu gitu ya. Kalau Ya. di sini kita mengambil filosofinya Semar, membantu secara ikhlas untuk menjadikan para satria itu akan berjalan lurus di jalan yang baik. Gitu. Mungkin kata lebih kerennya mengayomi. Mengayomi, betul sekali Mas Eri. Kalau sudah mengayomi itu kan jauh lebih luas skupnya. Lebih luas, iya betul. Sama sekali. seperti lambang Garuda Pancasila, pohon beringin juga mengayomi. sifatnya mengayomi. Betul Ya. sekali. Karena semua makhluk bisa hidup di pohon itu tadi. Betul, iya, Itu tadi. setuju. Semua makhluk yang ada di dalam tanah, di atas tanah maupun di atas pohon semua itu terayomi semua. Ya. Nah, kenapa saya memilih motifnya ini adalah Tualen gitu ya. Tualen ini kalau di Jawa adalah Semar. Semar itu kita udah pada tahu semua gitu ya. Tapi kalau Tualen yang tahu hanya orang Bali. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan ini supaya semua pada tahu bahwa ini sama dengan yang ada di Jauh. Jawa. Kenapa bentuknya berbeda? Dahulu kala sebetulnya Semar Jawa itu bentuknya seperti Tualen. Sama persis dengan yang ada Tualen. Ini ada di beberapa candi di Kediri gitu ya. Tapi tetap Perwujudannya seperti tetap ini. dengan bentuk yang agak gemuk kan? Iya, betul. Warnanya juga hitam berkuncir seperti ini gitu ya. Kemudian oleh para ahli-ahli budaya yang ada di keraton kemudian mulai diperbaiki perwujudan Semar itu menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Termasuk Kanjeng Sunan Kalijogo itu juga sudah merubah dari yang ada di candi menjadi makna filosofinya banyak sekali kalau yang di versi Jawa. Kalau Jawa dengan tubuh yang gemuk itu berarti kan bumi. Betul. Ya kan? Bumi. Berarti kalau yang di sini mungkin agak lebih kurus ya Mas ya? Tapi agak lebih kurus tapi perutnya juga agak buncit juga sama. Iya. Sama. Mungkin yang membedakan ini kalau kepercayaan di Jawa itu Semar itu kan Sang Hyang Ismaya, Ya, bersaudara Betara dengan Ismaya. Betara Manikmaya, terus punya saudara lagi Sang Hyang Tejamaya gitu ya. Nah, semua itu kan satu saudara yang dulu berbentuk telur gitu kan. Sang Hyang Ada Togok gitu ya. Iya, Togok. Nah, Togok itu Sang Hyang Tejamaya. Telur itu nanti ada yang kulitnya, ada yang putihnya, ada yang kuningnya. Nah, dulu itu ini menurut kepercayaan, jadi antara Sang Hyang Ismaya sama Tejamaya itu berkelahi, berebut siapa yang lebih tua gitu kan.
Nah ini menunjukkan bahwa mereka berdua ini waktu itu kurang dewasa. Akhirnya yang dipercaya untuk memegang dunia itu adalah Sang Hyang Manikmaya, yang kita kenal kalau di Jawa itu Batara Guru. Nah, itu. Akhirnya ini diturunkan ke bumi untuk mengasuh para satria yang baik, kemudian kalau Togok untuk mengasuh satria yang angkara, katanya begitu. Jadi ada sifat yin yang, kiri dan kanan, hitam dan putih. Ya, seperti itu. Begitu. Terus ini juga kita sengaja, ini ada batu permata, ini 9, ini adalah perwujudan dari senjata Nawasanga. Ya. Ini menurut kepercayaan teman-teman di Bali, ini juga filosofinya tinggi, cuma saya belum berani untuk menerangkan. Sama sebenarnya juga di dalam tubuh kita tuh juga ada 9 lubang. Betul, ya kan? Iya. Kalau orang Jawa mengetahui itu namanya babahan Hawa Songo. Itu yang sering diruat supaya menjadi lebih baik, lebih bersih. Dari 9 lubang ini semuanya menerima yang baik. Kan? Betul sekali, setuju. Itu. Hana Caraka juga, tadi ada filosofi Hana Caraka. Itu kalau dibaca dari depan ke belakang. Tapi di Jawa pun juga ada maknanya jika dibaca dari belakang ke depan. Itu sudah merupakan mantra kalau dibaca dari belakang. Itu tolak balak namanya. Membawa keselamatan, kebaikan. Betul. Itu. Karena Coroko dibalik lagi Coroko Noho gitu kan. Itu bisa menolak segala kekuatan buruk. Jadi kalau dibalik itu ngata bagama, nyaya jadava, lawa satada, karacana. Wah, keren. Itu kalau dibalik seperti itu. Ini sengaja kita mengedepankan Hana Caraka ini agar dia ini juga semakin dikenal gitu ya. Jangan sampai nanti generasi muda saat ini sudah tidak tahu lagi membaca huruf Jawa. Padahal dasar atau ibu atau ayah dari sebuah huruf alfabet yang sekarang kalau di Indonesia ya dari Hana Caraka tadi. Betul sekali. Cuma bedanya kalau di Jawa itu komplit gitu ya. Kalau di Bali berkurang 2. Ada yang berkurang 2. Aksaranya ya. Waktu perjalanan dari Jawa ke Bali katanya kececer 1 di Banyuwangi. Mantap ya. Itu seperti itu kisahnya. Betul, ya. Kisahnya seperti itu. Ya. Mungkin Bang Tommy mau ada lagi yang diberikan mungkin kris yang sepuh atau gimana? Kalau yang sepuh yang ini sepuh. Ini saya seruput dulu ya. Oke, sambil nyeruput kopi teman-teman. Suasananya santai ya. Kalau keris ini kameramen yang nggak boleh ngopi dan minum. Sebetulnya ini hasil dari lelang Mas Erik. Oh ya? Lelang. Jadi di teman-teman kami Paguyuban Semar Sanjiwata namanya. Oke. Ya. Itu setiap kali pertemuan itu biasanya ada acara lelang. Jadi teman-teman membawa keris, dilelang, fair-fairan aja siapa yang lebih tinggi gitu. Seperti ada rambutnya ini. Betul, ini kita kasih ikat rambut. Iya. Ini keris Bali tua. Nah, ini dapurnya dapur Jalak namanya ya. Bali tua. Ini saya menang lelang di antara teman-teman waktu itu. Akhirnya saya demi menghormati keris Bali sepuh ini agar tetap menjadi milik saya dan ini tidak akan saya lepas kemana-mana.